Oke, silakan dikabarin dulu ke mahasiswanya. Oke, di 15.48 silahkan dimulai ya. Entah itu Andra atau Mbak Suci dulu yang mulai, silahkan. Yuk, mungkin bisa dimulai. Oke, mungkin kita mulai aja kali ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman udah join ya di demo day kita. Nah, di sini itu teman-teman akan ngedemoin apa sih yang udah teman-teman kerjain kemarin. Jadi mulai dari struktur codingannya, hasilnya, dan juga kita akan diskusi di akhir kenapa teman-teman ngelakuin pendekatan yang teman-teman kerjain sekarang gitu. Nah, jadi silakan teman-teman presentasikan untuk kelompok 3 ya, yaitu ada Andra, Suci, dan Iswara. Nah, ada siapa duluan nih yang mau presentasi dari tim Andra? Kita kasih waktu 10 menit ya buat presentasi, nanti 20 menitnya kita tanya jawab. Gitu ya. Iya, benar, Mas. Oke, bisa dimulai mungkin dari Bisa, sekarang oke, bisa dimulai dari 3:50 ya. sekarang ya, dari 15.50, berarti 10 menit di jam 4 pas, itu Ya. kita tanya jawab. Oke, kalau mau ngambil start duluan silakan mulai sekarang sih, nggak apa-apa. Oke, tim kelompok 3, siapa yang mau mulai? Oke, Oke. baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan tidak berlama-lama, saya langsung present saja ke project kami. Gimana cara bagi ini? Oh ya, entai. Bos. Halo, Saras masih. Oke, aman. Oke, baiklah. Untuk kelompok 3 di sini kami membagi beberapa tugas itu menjadi per 5 item. Jadi untuk Andra itu dimulai dari register user, register merchant, login, profil user sama get product. Lalu untuk get detail product, check all product, get order list, dan profile merchant serta add product itu dipegang oleh Kak Suci. Untuk get kategori, get products by merchant, get product detail by merchant, update product by merchant, dan get order list by merchant itu dipegang oleh Mas Iswara. Di sini untuk registrasi user, ini Mas sengaja di file errorin atau gimana ya? Untuk nampilin atau base case saja? Base case aja. Oke, untuk base case-nya di sini ada kami register user ya. Kalau di sini ada email dan password. Oke. Di sini ada dua request. Merchant name request. Oh ya. Ada full name ya.
Oke, di sini registrasi sudah sukses. Baru kalau kita bisa login sebagai user. Dan loginnya sukses menandakan berarti user yang tadi kita buat sudah berhasil. Lalu untuk register merchant registernya itu requestnya ada apa aja ya? Email, password, merchant name. Merchant name. Lagi merchant address. Oh. Oh. Oke, di sini untuk register merchant sudah bisa juga. Dia butuh email, password, merchant name, sama merchant address. Untuk membuktikannya, kita bisa login menggunakan email yang tadi. Dan ini dapat tokennya. Lalu kita masuk ke profile user. Di sini profile user itu dia harus authorization dan harus role user. Ini forbidden gara-gara kita sedang login sebagai merchant. Oke, lalu di sini untuk fitur update profilnya, di sini dikatakan update profil sukses. Oke, lalu di sini fitur get produk. Dan ini juga sudah berhasil. Baru di sini bisa pakai query ya. Query-nya. Dan di sini juga kita ada fitur untuk searching by kategori name sama name dari produk. Oke. Baru yang baru kami selesaikan itu juga di sini ada fitur add product. Kebetulan di sini kami masih menggunakan inputan by ID-nya. Oh, 5 menit lagi ya. Iya. Oh iya, ini sebagai merchant. Wah, ada error. Lalu di sini ada get kategori untuk mengambil kategori yang ada. Mana lagi ya?
baru ada fitur cari ini ya. Astagfirullah. Atau gini aja, Andra demokan fitur Andra aja, ntar sisanya demokan fitur nya Oh. masing-masing aja. Oke, kalau gitu Tadi Andra fiturnya register user, merchant, login. Merchant, login, profile user sama get product. Oke. Ya, soalnya kami juga belum ngumpulin jadi satu gitu, Bang. Jadi satu-satu aja. Ya, oke. Baiklah, mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Suci. Kak Sucinya megang Halo, source code-nya enggak? Assalamualaikum. Pegang ya? Pegang, Oh. kami masing-masing pegang. Halo. Oh, iya. Oke. Mungkin saya bisa presentasikan. Halo? Ini bisa di-close dulu ntar? Oke. Tunggu sebentar ya. Maaf. Oke, mungkin kami kasih tambahan 5 menit deh, karena tadi ada miss sedikit di awal. Jadi waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Mungkin bisa langsung ke Mas Iswara aja dulu, soalnya Diran tiba-tiba error pula ini, nggak bisa. Oke, kalau gitu Mas Iswara. Halo Mas Iswara. Mic-nya ini udah on sih, cuma belum ada suaranya. Suara Mas Iswara nggak dengar. Oh, nggak ini ya? Nggak masuk mic-nya ya? Oke, kalau gitu demoin aja produknya fiturnya tadi apa aja? Kategori ya, kategori. Oke. Oke, boleh. Tapi datanya dari database kan ya? Oke. Oke. Ini cari produk ya, get product by merchant ya. Oke, next.
Nah, nah mendengar. Dengar tapi kecil. Oke, udah Gitu sedikit ya. kecil sih, tapi masih kedengeran kok. Bisa sambil ngomong aja kalau gitu, Mas. Oke, hilang lagi. Oke, ya udah nggak apa-apa. Oke, halo, halo, Mas. Ini kategori ya. Next-nya itu oke, get product merchant. Oke, next-nya. Oke, tadi dua lagi yang belum get product by sorry, update product ya. Sama get get order list. Oke. Kategoris get product by merchant dan get product by ID. Yang ada mungkin ada miss dikit di update product by merchant dan di get order list ya. Oke, kalau gitu. Oke, thank you Mas Iswara. Terakhir Mbak Suci di ngirim. Itu passwordnya Mbak Suci. Password database-nya. Di mana anunya? Password database-nya itu gimana? Waktunya sepertinya udah habis. Ini gimana? Oke. Mbak Suci Oke, belum kalau habis. karena waktunya udah habis, ya sih. Tapi nggak apa-apa. Mbak Suci bisa fix dulu ininya ya. Apa namanya? Programnya Database-nya. dulu itu database-nya itu ada masalah di password-nya. Jadi silakan dicek lagi password yang dipakai di database servernya itu apa. Oke, ini yang tas saya bisa lanjutin nggak Mas? Bisa, cuma nanti ya Mas setelah apa namanya? Setelah ini kalau misalnya masih mau lanjutin nggak apa-apa. Oke, oke kalau gitu mungkin dari Mas Ubid dulu deh untuk teknikal. Silahkan di Mas Oke. Ubid dulu. Oke. Thank you Mas Rehan. Boleh salah satu ini lagi nggak share screen? Aku mau lihat ininya. Mas Andra mungkin Mas, boleh minta tolong share screen lagi Mas? Bentar ya Mas. Iya. Halo, udah nampak Mas? Ya, udah. Aku mau coba ke postman-nya dulu deh, Mas Andra. Oh, So, postman juga ya? postman aja. Aku mau nilai mau lihat fungsionalitas programnya lagi dulu sebelum nanti masuk ke source code-nya. Boleh share screen ininya lagi? Oke, ini Mas. Postman-nya. Udah, halo sudah. Belum kelihatan, Mas Belum Andra? di share screen. Udah Share belum screen. terlihat ya Mas? Ah, Oh, belum ya? belum. Oh iya. Oh, jarak biru.
Berarti dari 15 service tadi yang miss-nya tinggal update product by merchant sama get order list aja ya? Yang di masih suara ya? Nah, oke. Coba, misalkan aku mau random aja dulu ya. Coba register tapi emailnya dikosongin. Dapetnya error apa? Di hit email required. Oke, sip. 4001 ya. Oke. Terus coba aku mau coba Mas Andra dong. Dia login pakai user, role-nya user. Yang role-nya user ada nggak? Nah ya, oke. Terus coba update ke merchant, profil merchant. Nah, coba update itu, tapi pakai tokennya token yang itu. Itu tokennya udah dimasukin ya tadi? Oke. Tadi udah ini ya, nolak ya dia? Forbidden access, oke. Terus kalau add product, coba add product tapi role-nya masih pakai yang tadi. Add product. Oke, forbidden access. Nah, tadi coba aku mau lihat ke ini, Mas. Tolong ke get product tadi, get product dulu, yang get product. Coba get product. Nah, ini ya. Coba lihat bawah ke bawah. Oh, ada created ad sama updated ad ya. Itu harusnya nggak ada ya. Ini pakainya di codingnya untuk responsnya masih pakai yang di model ya. Boleh lihat ke source code-nya nggak? Ya, tadi yang get product tadi. Nah, dia ngambil ke mana? Oh, masih ngambil ke model ya. Ini belum ada pemisahan antara request sama respon ya Mas ya? Sorry Mas Ubed, ini yang kalau get product itu bukan Andra yang ngerjain. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Aku mau ngelihat sama kelompok aja tapi ngerti kan ya? Yang ngerjain get product siapa ini? Tadi. Produk sih, coba lihat deh responnya. Nah iya, harusnya nggak ada created ad. Mungkin tipsnya kalau di sini ini belum ada pemisahan ya, masih params ya. Oh, itu modelnya. Oh iya, berarti dia masih ngambil dari model ya. Iya, mungkin kalau apa namanya, kalau mau responnya sama kayak yang di modul, kan dia nggak ada created ad sama updated ad ya. Mungkin bisa biar lebih rapi juga gitu. Itu kan params itu kan request-nya ya. Params request, model itu modelnya sebenarnya. Sebenarnya masih bisa dibikin satu file terpisah lagi sih. Kalau emang mau bikin respon biar lebih sesuai gitu atau bisa lebih custom gitu. Itu bisa kita bikin folder misalkan file misalkan response.go gitu. Jadi ketika ngeluarin respons itu kita ambil dari respons lagi, jangan dari model. Jadi model itu bisa kita apa ya, kita pisahin misalkan dengan nama di situ kan produk ya, misalkan nama produk. Terus kalau misalkan respon misalkan produk misalkan ya ini misalkan produk request, satu lagi produk response gitu ya. Terus nanti update itu sebenarnya bisa juga nanti update request lalu update response gitu. Sebenarnya masih bisa seperti ituin sih. Itu next kalau misalkan apa namanya butuh respon yang
case-nya itu nggak semua di data di model ditampilin gitu, kayak gitu. Itu bisa tips aja sih, bisa tambah kayak gitu. Terus sisanya, coba lihat ke atas Mas codingan-nya. Oh, ini yang untuk query ini. Oke. Coba ke fungsionalitas lagi Mas, yang tadi di itunya Mas, di ininya, apa, Postman, sorry. Postman. Get product by merchant tadi udah belum? Product by merchant. Itu siapa ya? Heeh. Belum ya? Terus belum ya ini ya? Get product by merchant ya? Untuk itu kayaknya Mas Iswara sih ya, kalau nggak salah. Dia update ya kalau nggak salah. Kalau Mas Iswara Iswara product dia by update merchant. product by merchant dan juga get product by merchant. Oh, Oke, mungkin bisa di-share screen Mas Iswara? Halo Mas, halo. ya. Mas Ubed? Ya. Silakan Mas. Udah Mas, ini get product by merchant-nya. Kebutuhan punya saya sudah tidak error lagi. Oh iya, boleh lanjut. Coba Mas sedikit lagi. Oke, halo Mas. Halo. Oh, nggak kedengeran ya? Oke. Oke, berarti minusnya di ini ya, field query-nya itu nggak ada ya? Oh, ini yang query. Oh, tadi itu get detail produk ya? Oke. Kalau query-nya kosong Mas, coba mungkin query-nya random aja, yang produknya nggak ada. Oke. Oke Mas, dari aku cukup dulu, coba Mas. Mungkin dari Mas Rehan ada tambahan? Oke, kalau dari saya mungkin nanti dulu sih ya. Tadi Mbak Suci katanya udah fix juga. Mungkin bisa dikasih kesempatan sedikit untuk Mbak Suci. Langsung ini aja Mbak. Display aja apa namanya? Fitur-fitur yang Mbak Suci kerjain apa aja, terus kasih tahu juga ini udah selesai atau belum, atau segala macam lagi gitu. Sambil di share screen ya. Oke, udah kelihatan. Yang saya buat itu pertama ada update profile person, lalu add product. Nah ini profile personnya ini. Ini saya sudah login sebagai merchant, lalu saya ubah di sini. Saya send. Ini update merchantnya sukses.
Udah. Di saya coba tambahkan. Ini udah. Ini udah masuk. Tapi mungkin kurangnya di sini belum ini suara tentang kategori ID-nya itu. Belum bahas itu tadi. Juga person ID-nya juga di sini masih nol datanya. Yang ini. Cuma 2 itu sih yang bisa saya kerjakan. Oke, berarti yang apa sih namanya? Ada 2 fitur ya. Itu update profile merchant dan add product merchant yang Mbak Suci kerjain gitu kan ya. Dan tadi di update profile merchant itu udah selesai, sedangkan di add product merchant itu ada selesai, tapi ada kekurangannya yaitu belum integrate ke kategori dan juga belum masukin merchant ID-nya Merchant. gitu kan ya. Iya. Oke, oke, thank you Mbak Suci. Sekitar saya bakal ngambil 5 menit aja sih. Tadi Andra udah. Oke. Mas Iswara, boleh share screen Mas, lihat codingannya di bagian get kategori. Nggak usah share codingannya doang nggak apa-apa, karena nggak perlu postman-nya juga. Oke. Oke. Itu merchant ya, oke. Yang produk boleh. Yang Mas Iswara kerjain aja yang produk. Oke, sebentar. Coba cek lagi base-nya Mas, base.go-nya. Oke, products merchant. Bedanya ini sama coba di dalam folder products itu ada base.go juga. Nah, ini mas, kalau di Mas Andra ini dia bukan ini mas, bukan yang abstrak modelnya. Gimana, sorry? Bukan pakai ini, modelnya bukan pakai yang abstrak. Nah, ini masih balik masih kategori ID, kategori biasa. Nah, jangan kalau punya aku, nanti mungkinnya yang transaksi. Jadi itu kayak kalau pakai, kalau pindahin ke produk ini dia ada error gitu. Yang bukan ini sih, bukan nggak bisa benerin. Jadi bisa cuman tadi biar menghemat waktu jadi nggak dipindahin. Ini juga baru berapa jam doang dari tiga URL yang kategori terus produk website sama produk itu baru beberapa jam doang ini kayak. Oke, berarti tadi ada miskomunikasi yang mana pada saat di folder products itu Andra buatnya bukan struct tapi kategori ID dan kategori name. Ya. Lalu Mas Iswara perbaiki tetap di bagian merchant gitu ya, bukan di bagian produk gitu ya. Masuknya tetap di foldernya merchant, Mas Iswara perbaiki untuk kategorinya gitu kan ya. Nah, berarti yang dipakai tadi pada saat demo itu URL-nya base-nya itu masuknya di merchant atau di produk, Mas?
Di sini ya, berarti tadi ya. Oke, sebentar. Saya coba cek dulu. Get product by merchant ya. Oke, boleh. Boleh lihat middleware-nya, Mas? Cek role itu. Oke, return function, value out role. Oke. Oke, berarti di sini adalah endpoint-nya yang teman-teman buat itu satu middleware check role itu hanya bisa satu pengecekan untuk satu ini ya, satu role ya. Jadi nggak ada endpoint yang bisa dicek oleh bebas nih user ataupun merchant boleh lihat endpoint ini gitu ya. Karena kalau misalnya yang itu teman-teman putusin keluarin tanpa cek role-nya dulu gitu kan ya. Dan intinya gini, lagi tahu masih ya pokoknya intinya tuh kayak pelatih cek kalau merchant itu bisa nanti itu kalau bisa kayak Oke, lalu juga mau nanya Mas, ini kenapa setup-nya root dulu, lalu baru dalam root itu ada group, dalam grup itu ada nge-use middleware. Bisa dijelasin Mas kenapa milih pendekatan seperti itu? iya ya rapi Gimana? biar rapi Sorry, agak putus-putus Mas. Gimana Mas? halo. Sebenarnya biar gampang aja mas bisa ini kan makan apa kan biar apa ya datanya kan hari ini nah tadi itu kerjanya cuma jam 8 ya gitu. Makanya biar enak kerjanya itu bisa gitu. Kira-kira gitu. Oke, tapi kenapa nggak langsung aja? Ini kan berarti ada pengulangan ya. V1 products, V1 products, V1 products. Kenapa nggak itu di grup dulu? Setelah itu di grup, baru dimasukin ke routernya. Pikiran ini. Kenapa? Nah, kepikiran. Oke. Oke, itu saran juga sih untuk router. Kalau kayak gini itu nggak terlalu berguna grupnya. Karena grup itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menggabungin beberapa routing. Jadi biar mudah nih kita bisa grup dulu V1 sama products. Nah, sisanya tinggal get merchant, post merchant. Nah, itu udah gabung ke grupnya. Gitu. Jadi better itu digabung. Karena kalau kayak gini grupnya itu nggak terlalu berguna jadinya. Karena gunanya cuma untuk nge-use middleware dah. Bahkan kita nge-use-nya itu berkali-kali. Cek token, lalu di atas juga ada cek token. Nah, kalau misalnya kita bisa grouping, kita cukup sekali aja ngegunain middleware-nya. Cukup sekali aja, nah di situ bisa udah di-handle sama dia. Karena ada satu grup. Gitu. Oke, nengok repositorinya Mas. Terakhir ya. Repository. Oke, nice. Kenapa gunain inner join Mas? Jadi biar apa ya Gimana, sorry? kalau live video sama reguler kan dia kan hanya ngambil kayak ini mas fullnya kan dia kan ngambil kayak sebelah kanannya doang kalau sebelah kanannya doang kalau kita kan sebelah kirinya doang yang full jadi kalau data full dia kalau bukan full kalau pakai kita apa ya karena pengen lihat semuanya jalan
Oke, berarti expect-nya adalah biar kalau misalnya data di sebelah kanannya 0, dia tetap ya udah nggak usah nampil gitu kan ya. Jadi dia nampil yang beririsannya aja gitu kan ya. Ya, Oke. Hmm, oke kalau gitu coba ke atas lagi Mas. Terus oke. Yang satu produk gak detail produk yang mana ya? Yang tadi ya? ya itu. Yang detail produk. Oke, ini kan get products detail ya. Kenapa datanya banyak, Mas? Kenapa pakai array? Ini caranya yang Kenapa? tadi kan hanya Coca-Cola ya, yang Hmm? diangkat doang, jadi nggak ngerjain yang ini. Jadi Oke. ya tadi pokoknya ngerjainnya lancar. Oke. Oke, apa lagi ya? Tadi fiturnya. Oke, mungkin itu dulu aja sih untuk Mas Iswara. Oke, thank you Mas Iswara. Oke, terakhir ke Mbak Suci. Halo Mbak Suci. Halo. Oke. Oke, mungkin cukup 2 menit aja kali ya. Mas Ubed tolong kabarin ke ini juga ya Mas untuk siap-siap Mas. Oke, Mbak Suci. Oke, Mas. Oke Mbak Suci. Tadi kan error ya. Nah, cara solving yang Iya, tadi gimana? cara solving yang tadi mungkin di bagian mana tadi ya? Di Sambil share params-nya screen aja tadi nggak juga. apa-apa. Oh, mungkin di merchants folder merchants di params-nya belum ditambahin merchant ID. Di ini ya ini udah ditambahin. Mungkin di repositorinya belum ada. Nah, ininya belum Oke. insert into ini juga di sini. Di handlernya juga belum ada merchant ID-nya gitu. Mungkin perbaikinya tinggal nambahin itu aja sih mungkin. Oke. Lalu untuk error yang tadi yang di grup itu kan ada error database ya. Itu gimana cara fixnya? Yang saya kirimkan ke grup itu ya, Mas. Iya benar. Tadi ini di .environment-nya di sini. Sebelumnya Ini isinya kosong atau password apa gitu? tadi user nggak salah. Oke. Apa tadi? Oke, kalau gitu coba cek. Tadi Mbak Suci itu ngerjain fitur update profile merchant dan add product merchant ya. Dan Iya, sebenarnya ada 3 lagi kan ya. iya. Yang Oke, coba cek yang bagian update profile merchant, Mbak. profile merchant yang ini ya. Handler boleh. Oke, oke. Ini. Profile merchant. Cara ngambil merchant ID-nya dari mana, Mbak? Cara ngambil merchant ID-nya. Apakah dari request atau dari middleware atau dari mana? Jadi ini. Update ini ya. Nah, itu dapat ID itu dari mana? Dari dari sini mungkin kan update ID ininya gitu. Oke, ini kan dia bakal gunain ID-nya kan ke sini ya, ujung-ujungnya. Jadi kan flow-nya itu kan dari handler masuk ke service baru masuk ke repository gitu kan ya. Iya. Nah, jadi kan tadi di handler nih, berarti masih di depan nih, belum masuk ke belakang.
belum masuk ke service. Jadi ini masih requestan nih. Handler itu tugasnya kan nangkap request ya. Nah, ID-nya itu mungkin bisa dicek. ID-nya diarahin dulu. Variabel ID itu dapatnya dari mana? Nah, di situ ada tuh. Ini bukan. Nah, oke. Berarti iya benar. Berarti dia dapatnya dari konteks kan ya? Iya, konteks Oke. ini. Benar. Berarti dia dapetin ID dari konteks lalu ngambil out ID-nya gitu ya. Iya. Itu message-nya user itu memang kayak gitu atau gimana ya message-nya? Belum diubah ini. Unauthorized ya harusnya. Iya. Oke. Oke, kalau gitu lihat reponya Mbak untuk update profile. Saya mau lihat query-nya. Ini update profile. Yang yang repository-nya. Ini. Sorry, ini masih nge-freeze. Oh, oke, udah. Oke, update merchant, set name, image URL, address, city, updated at, oke, where email. Wow, ini berarti pakai ini ya, subquery ya. Menarik, menarik. DB prepare. Oke, nice. Oke, cukup sih, Mbak. Sorry, mau nanya dulu. Kenapa pakai subquery? Terakhir. Profile merchant ini saya lihat punya si Andra. Jadi saya lebih ke ATM punya Andra sih, amati tiru modifikasi punya Andra yang dia kan profile user. Udah saya ubah ya bagian saya jadi profile merchants. Jadi kalau itu kurang tahu deh. Oke, berarti ini ngikutin dari yang sebelumnya gitu kan ya? Oke, siap. Oke, thank you Mbak Suci. Mungkin bisa ditutup aja kalau gitu. Oke, thank you Mbak. Dan sebelum ini, bagi teman-teman yang bisa on cam dulu ya. Kita mau foto bareng dulu. Yang bisa on cam, silakan on cam. Oke. Nggak apa-apa. Aman. Enggak ini soalnya. Oke. Soalnya. Oke, kalau gitu saya hitung dulu. Nih Andra kok gelap banget Andra. Ditutup ya kameranya. Oke, kita ini dulu. 1, 2, 3. Oke, thank you guys. Dan congrats ya udah kelarin final project-nya. Ditunggu ininya bagi teman-teman yang belum selesai tugas-tugasnya itu ditunggu sampai hari ini, silakan dikerjakan. Jadi mulai hari ini sampai ke depannya mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu kami bakal ngelakuin cross check dulu nilai-nilainya dan bakal kami rangkum. Expected-nya di awal tahun itu udah kami kirim sertifikatnya. Oke, thank you. Thank you Mas Iswara. Thank you kelompok 3. Terima kasih Mas Rehan. Thank you kelompok 3. Thank you Makasih Mas Mas Ubin. Iswara, Mas Andra, Mas Suci. Thank you. Mbak Suci. Oke, thank you. Thank you. Makasih Mas Ubin. Makasih Mbak Suci. Ya, makasih Andra. Kepada Andra bisa lihat dulu Andra. Ke kamar mandi izin kayaknya dia. cake Andra dulu ya. Ya, ini izin cake dulu ya. Oke, yang sekarang itu Mas David. Oke, Mas David udah join. Mbak Devi ya harusnya. Sama Mbak Mutiara ya. Mbak Mutiara ini ya. Sepertinya.
Oke. Mas David itu Mbak Devi ada info nggak Mas? Nggak ada. Nggak ada ya, berarti Mas David sendiri ya? Kalau Mbak ini ada Iya. Mbak Devi ada info juga nggak Mas? Nggak Oh, ada. oke. Berarti ini Mas David Iya, aja sendiri aja ngerjain nih, Mas. sendiri nih? Iya, Selesai dari awal. semua servis apa? Aduh, jauh sekali nih, Oh Mas. iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih belum. Nggak Berapa apa-apa, nggak servis apa-apa. Mas yang selesai? Aduh, saya baru bikin itu kan create database-nya, terus kemudian sama ngeling-ngelingnya itu kan inner join-nya antar table di Postgre database-nya, terus kemudian di Golangnya itu kan saya create connection-nya juga untuk connect ke database-nya itu. Terus kemudian untuk bikin servisnya sih yang jadi itu untuk input data produk, Mas. Oke. Untuk Oke. input data produk, Satu servis aja berarti Mas? untuk yang bisa dites di Postman-nya berapa? Gimana Mas di Postman-nya? Yang di Postman-nya yang bisa di-hit, yang bisa di ini Ya, berapa yang bisa servis? di-hit itu ada 2 sih. 2. Yang register ininya apa? Untuk autentifikasinya itu saya udah bisa nyimpen ke database out-nya itu, dia udah bisa ke enkripsi. Cuma kan itu kan di spesifikasi API-nya itu API-nya itu kan dia harusnya langsung nembak kedua table ya Mas Iya ya. betul. Contoh user sama table out atau kalau enggak merchant ke table out gitu. Nah, itu saya hanya bisa satu aja, salah satu contoh kalau ke table merchant ya merchant aja, kalau ke out ya out aja. Tapi ke outnya itu dia bisa terotentifikasi sudah passwordnya itu udah jadi terenkripsi di database-nya, di table-nya. Oke. Oke, kalau gitu nggak apa-apa Mas. Mungkin kita mulai aja kali ya. Iya. Oke, kalau gitu Mbak Devi juga kayaknya nggak bakal join, nggak ada muncul juga sih di Discord ya. Oke, Iya, kalau gitu betul, Mas. baik kita mulai presentasi dari kelompok 1, yaitu nomor urut 3 ya, kelompok terakhir, yaitu ada Mas David, Mbak Devi dan Mbak Mutiara. Cuman yang hadir di sini adalah Mas David. Iya, Oke, perwakilan. oke silakan Mas David, silakan dipresentasikan. Iya, baik, terima kasih Mas Rehan. Iya, assalamualaikum buat kita semuanya. Saya dari kelompok 1 mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan karya kelompok kami. Ini saya share dulu ya. Nge-share itu di sebelah mananya ya Mas Yori? Yang di bawah dekat gambar reaction itu Mas, ada emoticon. Kayak gambar panah ke atas gitu Mas, ada nggak? Yang di sebelah panah ke atas. Oh, ini langsung ya? Iya. panah Pilihnya yang entire screen aja. Entire screen, Entire screen, oke. Oke. Entire screen share. Oke, udah kelihatan ya Mas ya? Oke, udah kelihatan Mas. Ya, udah kelihatan. Jadi ini yang udah saya bikin sih di database-nya itu kan sudah seluruh tabelnya sih sudah saya bikin ini. Table out, terus kemudian kategoris, merchants, order, produk dengan user. Terus kemudian untuk codingnya juga sebenarnya saya sudah coding. Cuma ketika saya coba untuk ngepost registrasi itu kan dia harus ngupdate kedua table atau harus nginsert kedua table sekaligus kan ya, ke table out-nya ini sama ke table salah satu, kalau nggak merchant ya user, tergantung dia daftarnya sebagai apa gitu kan ya. Jadi yang saya
ketika saya banyak habis waktu pada saat bagaimana bisa ngoding, ngupdate atau nginsert langsung ke dua table itu, akhirnya hanya bisa salah satu, akhirnya saya tinggal, saya ngerjain ke produk. Untuk di produk ini sudah jadi dan sudah bisa insert ya, kalau kita bisa nginsert. Ini Postman-nya contohnya, ini kan saya eh, bikin di Postman datanya seperti ini, kan salah satu dari service yang diminta. Jadi untuk daftarkan produk, ini contohnya nama produknya, eh, ya ini asal saja mungkin ya, karena sebagai sampel aja, saya kasih nama saya tambahin lagi R di belakang, kategori ID-nya satu, merchant ID-nya satu, karena dia ngelink ke table merchant sama table kategori, dan di sana baru hanya ada satu ID, yaitu satu. Terus kemudian ya stoknya katakanlah 15, price-nya 12.000. Ini image URL-nya kan dia ngelink nanti ke alamat daripada gambar, terus kemudian deskripsinya ya bebas dua. Ini saya bikin, dan kalau di eksekusi di postnya ini dia sukses. Ini bisa kita lihat juga di table produk ini, kalau saya query, masuk dia yang tadi, eh, nama saya yang David R, ID-nya 7, kategorinya ID, eh, integer ini satu, merchant ID satu, stoknya 15, price-nya 12.000, deskripsinya bebas dua tadi yang saya bikin. Kalau untuk yang out juga servisnya sudah saya tes sih, tetapi di coding yang berbeda, karena ketika saya coba tadi modifikasi sih, eh saya udah ada rubah coding-codingannya, jadi di source code yang berbeda, tetapi ketika dites dia sudah jalan seperti ini. ID-nya, terus kemudian email, passwordnya seperti bisa terlihat dia sudah terenkripsi. Created ad-nya sama updated ad-nya mengikuti tanggal now sesuai dengan settingan. Kemudian yang saya bikin dari awal itu, eh selain codingan ini kan struktur database-nya seperti ini di kelompok saya. Saya bagikan ke teman-teman lainnya sih. Nah, ini kan create database-nya, tabelnya, sama forenski-forenskinya ketika dia ngelink ke table yang lain, referensinya, forenski-forenskinya. Saya juga udah bagikan ke teman-teman yang lain untuk koneksi ke servernya pakai INV kan ya, ada settingannya. Tabelnya juga udah mengikuti yang di spesifikasi. Kalau untuk eh, out-nya bisa saya demonstrasikan, tetapi kebetulan di file yang berbeda karena ada saya modifikasi ini tadi pada saat disatukan dia seperti ada error. Nah, kalau di sini di file yang ini saya demonstrasikan untuk out-nya itu. Ini untuk sign up
Nah, ini contohnya David 4, saya kasih password tes 2, jalankan di post, sukses. Dan kalau dicek di database-nya, di out itu, karena saya belum bikin get-nya, jadi dari sini, nah ini tadi yang saya bikin terakhir, David 4, sudah masuk dengan password-nya sudah terenkripsi. Role-nya default-nya user. Nanti kalau dia dari merchant ya di codingannya nanti ada codingan untuk ngupdate dia jadi merchant. Created ad-nya sama updated-nya otomatis dia ngikutin eh, tanggal saat ini. Itu sih Mas yang dibikin. Kebetulan mohon maaf ini saya kerja sendiri, terus kemudian juga kendala saya kan sudah kerja dan juga kuliah malamnya, jadi terkendala juga pagi sampai sore kerja, sore ke malam kuliah, dan kemudian paper-paper dari perkuliahan juga dituntut ada, dan kemudian ngerjain proyek ini sendiri dengan keterbatasan belajar dan ilmu, ya jadinya baru segini Mas. Dengan trial dan error, tapi kan database-nya jadi, koneksi ke database-nya dari Postgre, REST API-nya jalan, ya minimal untuk insert, dan untuk autentifikasinya dia walaupun belum bisa ngupdate ke 2 table sekaligus, tetapi dia bisa terenkripsi, baru itu sih Mas. Oke, ada lagi Mas David? Eh, Baru itu aja sih Mas. Oke. Oke, thank you Mas David. Nggak apa-apa, tetap share screen aja. Mungkin Mas Ubid, silakan Mas Ubid untuk teknisnya. Oke, sip. Makasih Mas Rehan. Oke, sore Mas David. Ya, Nggak apa-apa. Sore Mas Ubid. Meskipun baru selesai Grow Service berarti ya. Tadi Ya. add out ya, register Iya. gitu ya, sama add product. Bener ya? Iya, betul Mas. Oke, emang harusnya pembagiannya Mas David apa aja? Kalau boleh tahu udah ada Nah, pembagian belum? itu pada saat pembagian kita di kelompok, karena kan saya amati ini kan tuntutannya dia saling terkait ya. Iya, Contohnya terkait, kan bener. sebelum kita bikin database dan koneksinya nggak mungkin kita bisa langsung nge-get, atau tanpa kita insert dulu kan kita nggak bisa nge-get. Jadi Oke. waktu itu di grup kami diputuskan siapa yang duluan itu share di GitHub, terus kemudian yang lain tinggal ngembangin. Contoh kalau saya udah jadi user, tinggal nanti yang lain ngerjain merchant-nya, versi merchant-nya seperti itu. Nanti saya lanjut ke yang berikutnya, atau salah satu yang nanti selesai duluan, habis itu share di GitHub, terus kemudian kembangin, yang lain langsung bisa majuin selesai yang berikutnya. Jadi dia nggak ada pembagian karena kan saling terikat ini Iya, project-nya ini, jadi nggak bisa sebelum selesai yang atasnya bikin database dan koneksi, dia nggak bisa ngerjain yang bawah-bawahnya. Jadi pembagiannya sih kami seperti itu. Oh Siapa iya, yang duluan oke. selesai, kirim ke GitHub, terus kemudian lanjut yang lain bisa ngembangin, dan dia bisa lanjut ke requirement yang di API-nya itu berikutnya. Seperti Oke, itu. nggak Jadi apa-apa. nggak ada pembagian khusus. Oke. Aku mau Dan lihat dari sisi kebetulan ini sih aja. di grup itu selalu saya sih yang ngasih, kan kalau bisa dilihat di grupnya kami ini, di WhatsApp grupnya kami ini kan kelompok 1 final nih. Nah, ini kan selalu saya yang membagikan. Oke. Nah, ini Oke, nggak apa-apa Mas David. database-nya, koneksinya, Boleh balik ke ini nggak saya Mas, ngerjain. Postman-nya Mas? Ke Postman-nya, iya. Ya, oke. Aku mau ngelihat yang udah dikerjain aja dulu. Yang register user boleh ini ya, yang register user ya. Iya, ini out, sign up. Oke, berarti register user ini yang selesai baru ininya ya. Email Autentifikasinya sama aja. password aja ya. Email sama password. Iya. Untuk full name-nya yang impact ke tabel user Nah, belum ya? Ini baru ke tabel iya, out ya. table user dan merchant itu belum, karena saya coba ngoding Oke. itu gabungin
gimana bisa ngupdate ke 2 tabel sekaligus itu belum Oh, belum berhasil tadi coba-coba, iya. banyak kemakan waktunya di situ juga. Oke. Sebenarnya bisa Mhm. nanti itu dibuat nanti di repositorinya ada ini Mhm. sih, Mas, di repositorinya nanti kita bisa, bikin untuk, create out sama create user gitu. Jadi nanti di service-nya pun, nanti nembaknya reponya ke create out sama create user. Sebenarnya sih bisa di seperti itu sih, Mas. Nanti dengan dia bisa Oh, ngupdate ke 2 tabel yang beda. Tapi nggak apa-apa, mhm, itu coba, iya. berarti kalau untuk validasinya udah belum, Mas? Itu misalkan ketika Nah ini emailnya dikosongin gitu, nah udah belum? validasinya masih Mhm. belum, Mas. Oh, berarti ini Error-errornya baru juga sesuai dengan murni hanya register aja gitu ya? baru di CRUD-nya itu baru create-nya doang ini, Oh, create belum sampai berarti, ke validasinya, validasi-validasi semuanya belum ya? belum, Mas. Oke, terus satu lagi yang table add product, coba boleh lihat, Mas? Table add product, Table, ininya. Add product kan ya tadi eee, kalau nggak salah ya? Satu lagi. iya iya Oke, betul, add Mas. products. Ini, Oke, ya. Coba Postman-nya boleh lihat nggak, Mas? mhm, Oke, oke. ada apa tuh? Produk itu ini ya, Mas, ya? Add product ini ini sama, baru ininya aja, create-nya aja ya? Betul, baru CRUD-nya baru di create-nya doang, belum Untuk ada middleware yang validasi sama ya. token-nya ini belum ya? Belum masukin token berarti ya? Oh, belum. Nah, ini kan karena kalau di add product ini, dia ada minta token kan, dia role-nya harus merchant Mhm, gitu ya? Ini belum juga ya? iya, belum, Mas, Oke, berarti, mhm. kalau berarti hanya sama ya, kayak register user itu berarti ini baru terbatas, create ke database gitu ya? Create ke database, cuma untuk yang out-nya tadi kan dia sudah bisa bikin, eee, enkripsinya itu, Mas, apa, Oh iya, tadi yang password-nya itu. tadi oke. Terus ini Mhm. validasi untuk ininya udah juga belum, Mas? Misalkan, name-nya, nggak ada gitu, kategorinya nggak ada gitu, kayak gitu udah juga belum ini Eee, validasinya? belum yang Oh, validasi-validasi validasi seperti berarti itu, juga belum semua ya? belum. Oke, eee, udah baru 2 itu aja berarti ya, Mas, ya? Iya, 2 service ini ya? Oke, 2 service aja nih, iya. oke, sementara dari aku cukup dulu mungkin sehingga udah cukup. Dari Mas Rehan silakan, Mas. Oke, thank you Mas Ubed. Oke, halo Mas David. Ya, Mas, Pertama saya penasaran sih ya. Itu endpoint-nya Mhm. memang produk sign up ya? eee, gimana, Mas? Itu Produk sign up, iya, iya, betul. kenapa sign up ya? Di API spec bukannya produk saja ya? Oh, iya, Ya, kebetulan saat V1 saat ngoding Products ini saya, harusnya. modifikasi dari yang out kan sign up, jadi saya modifikasinya belum belum Oh, saya berarti adjust, belum sampai sesuaikan. semua ya, sampai ininya juga ya, Iya, Oke. URL-nya. mhm, Oke, misalnya nih saya iya. kasih kesempatan Mas David, coba diperbaiki Mas. Gimana cara Oh perbaikinya? oh, oke, Mas. Oke, sebentar, ini ya. Oh, berarti dia di routernya, sorry, bukan. Di alamat routingnya ini, di sini dia berarti, di main go-nya ini ya. Hmm, sebentar. Oh, di routingnya untuk alamat nge-route tadi saya ketemu, mmm, ini, sorry, ini yang mana sih? Ini
Di sorry, di sini dia di routernya produk, folder produk. Di sini ada ini produk sign up. Nah, di sini Mas berarti ya. Sign up-nya ini dihapus saat postnya. Oke, coba dites Ini aja, Mas. save all. Go run main go. Sukses Mas. Masuk di database-nya. Oke, udah berarti bisa ya, tahu ya, Nambah. di mana Iya. miss-nya kan ya, Mas? Iya, tahu Mas. Oke. Lalu tadi ada kebingungan pada saat out nih, tapi mau masukin ke user gitu kan ya? Jadi ngupdate kedua table sekaligus itu ke table-nya si out sama ke table-nya user ini atau ke table out sama table-nya merchant kan, tergantung dia user atau merchant. Oke. Nah, saat saya gabungin dia Hmm? error-error terus, jadi banyak makan waktu di situ akhirnya. Pada saat ngupdate dia hanya bisa salah satu aja. Terus saya tinggal, terus saya ngerjain produk habis itu. Oke, tadi nge-update atau create maksudnya, Mas? Create Mas. Oke, create. Kan Nah, pada saat create register itu kan dia ngupdate langsung ke dua table dia masih out sama user seperti itu. benar. Oke. Nah, itu bisa ini coba Mas lihat service-nya Mas David yang bagian autentikasi tadi. Oh, bukan Postman ya Iya, ininya ya Mas ya. iya, di codingannya. Kayaknya. Ini dia Mas. Nah, di bagian services. Oh, service-nya itu sebagai query ya? Kalau out ini dia sebagai outnya dia hanya ngupdate ke out sih Mas yang saya bikin. Oke, coba dulu dari handler, coba jelasin Mas, dari handler prosesnya sampai ke database pada saat dia Ya register. jadi kan dibikin struct-nya dulu untuk handlernya ini, terus kemudian dibikin function untuk yang struct-nya ini atau metode ya disebutnya ya. Terus kemudian karena dia pakai import dari encoding JSON, habis itu dia didecode dulu body dari yang tadi di postman-nya itu, didecode request-nya. Saya bikin kan struct dari register request-nya ini di param, register request ya email sama password. Ini kan dia JSON-nya seperti ini, di handlernya. Nah, setelah didecode ke bentuk JSON, dites kalau misalnya dia error dengan memasukkan nilainya ke variabel R. Kalau dia error ya muncul error seperti ini, ya itu tadi harusnya sesuai dengan validasi, cuma belum saya ubah. Tetapi kalau dia enggak, ya berarti dia lanjut, nilai dari responsnya ditampilkan, terus kemudian bikin objek out-nya, masukkan ke variabel ini, terus kemudian jalankan query insert-nya, create. Kalau dia sukses, tampilkan pesan ini, ya harusnya sesuai dengan validasi yang diminta di API seharusnya. Mohon maaf kalau misalnya dia error seperti ini, kalau dia sukses seperti ini. Nah, ini dia waktu saya gabung ke bikin yang salah satunya, contohnya ke merchant, saya bikin request variabel request 2 dan dua-duanya mau digabung. Nah, dia nggak bisa ini, yang merchant ini dia ngupdate ke out sekaligus ke merchant gitu nggak bisa dia. Hanya bisa salah satu pada saat yang bersamaan, itu masih belum ketemu codingannya. Saya bikin sih untuk codingan ngupdate ke table merchant-nya itu seperti kalau ngupdate ke table out.
hanya dimodifikasi field-fieldnya dengan variabelnya, baik variabel tampung yang digunakan maupun variabel field-fieldnya yang di-struct. Nah, ini untuk Oke. loginnya juga masih belum dites. Oke, nggak apa-apa. Ini untuk pembuatan tokennya seperti ini. Terus kemudian eh, ini untuk struct daripada table-tablenya untuk struct dari table out seperti ini. Ini kan kalau membuat functionnya atau metodenya untuk struct ini. Nah, ini untuk yang struct merchant saya juga sudah bikinkan metode function untuk struct-nya ini. Nah, ini dia struct merchant-nya, cuma belum bisa digabungkan saat bersamaan itu ngupdate ke table out dan merchant bersamaan itu belum bisa saya. Oke, Terus oke. kemudian ini Oke, nggak apa-apa sampai situ aja, Mas. ya Sampai situ aja. sampai ini ya. Oke. Ya, baik. Oke, saya mau nanya, berarti di sini service-nya itu Mas buat sebagai kenapa service-nya ada query database? Service-nya kenapa ada query database? Eh kan untuk CRUD itu kan dia create-nya itu kan dia nginsert ya Mas ya. Terus Benar. kan untuk create-nya itu kan berarti dia kan select ya. Jadi pakai query tersebut sih Mas untuk query database-nya. Itu awalnya untuk nanti method get-nya sih saya bikin untuk method get-nya. Kalau untuk post-nya kan dia insert Benar. query-nya. Benar. Namun kenapa di service layer bukannya di repository layer ya? Oh, iya ya. eh saya mengadopsi dari codingan yang lama waktu saya coba ngerjain proyek yang terakhir ya REST API yang terakhir. Mungkin saya ada salah menangkap. Saya pikir dia di service misalnya Mas. Oh, I harusnya di see. repository ya. Benar. Service itu tujuannya adalah business logic. Jadi dia nggak peduli data dengan database. Jadi dia bukan ngehandle query database di service. Jadi itu Oh, fokus oke, ke ini business harusnya flow. repo. Oh, Benar, oke, oke. harusnya ada repo. Nah, jadi flow-nya adalah dari handler ke service ke Mm-mm. repo. Service baru ke repo. Iya, iya, seperti yang Benar. di map-nya itu ya. Iya, iya. Betul, Mas. Mm-mm. Oke, oke, obat overall udah mantap sih. Bisa ngehandle ini ya semuanya ya. Mm. Mulai dari nge-declare database, terus nge-setup API beberapa endpoint, lalu nge-setup apa namanya koneksinya, nge-init project dan segala macamnya. Oke, Mm. mantap Mas. Mungkin next kalau Iya, misalnya nanti ketemu kerja pasti, tim Mas. lagi ya, sebagai saran aja. Untuk kalau Oke, misalnya Mas. ketemu kerja tim itu usahakan udah langsung tentuin aja bagian-bagiannya. Karena kemungkinan kenapa Mas David doang yang bisa ini, bisa jadi teman-temannya lain tuh bingung mau ngerjain apa karena nggak dibagi Oke, Mas. gitu. Iya, Jadi baik, Mas. misalnya kayak kita kan define dulu nih projectnya. Yang pastinya ada Iya. orang yang buat DDL-nya. Terus ada orang yang buat Mm. koneksi ke database-nya, ada orang yang buat init project. Nah, mungkin bisa dicari tuh, misal Mas David itu adalah orang yang nge-init project sama ngebuat koneksi ke database. Lalu Mbak Devi atau Mbak Mutiara aja mungkin bisa ngerjain DDL-nya dulu, gitu. Nah, Oke. jadi nggak ada saling tunggu nih. Jadi kan DDL kan bisa terpisah gitu kan ya. Iya, Mas. Nah, Iya, jadi betul. nggak ada yang saling tunggu gitu. Jadi bisa langsung diimplement aja. Iya, Gitu baik, sih. baik, Mas Rehan. Terima kasih. Oke, Hmm. Mas Ubid ada yang mau tanya lagi Mas atau mau diinin? Tambahan aja sih mungkin apresiasi juga buat Mas David ya. Mm-mm. Meskipun belum selesai semua sama belum apa ya, kelompoknya belum ini istilahnya ya, tapi udah bisa ngerjain dan mau presentasi.
Iya. Udah oke sih, tinggal mungkin ini aja ya, apa, Mas, David diperdalam untuk ini aja, apa namanya, coding-annya ya, terutama tadi, dari handler, terus service Mhm. ke repository. Jadi, seperti yang dibilang Mas Rehan tadi, Iya. makanya ada repository di service gitu ya. Harusnya Iya kan, iya. untuk, eee, ke database itu dia ininya kaitannya sama repository gitu sih. Ya, Baik baik Mas udah David, cukup terima sih, kasih. bagus, oke. Iya. Itu aja Mas Rehan mungkin. Thank you. Mhm. Oke, thank Thank you you Mas David. Mas Ubed. Iya, Oke, thank you. terakhir mungkin kita bisa foto bareng Mas David. Oh, iya, cuma kamera saya ini rusak yang di Oke. laptopnya jadi seperti ini. Oke, nggak apa-apa nggak apa. Kalau gitu, Iya. saya izin screenshot ya. Iya. Iya iya iya. Oke, Makasih. thank you. 1, Thank 2, you Mas Ubed, 3. thank you Mas Ya, thank Rehan, you. iya. Oke, thank Iya. you Mas David. Iya, aku Oke. izin leave. Iya. Oke. Ya, thank Oke, you. thank you. Oke, Mas David. Oke, kalau gitu kita tutup aja recording-nya ya.